Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Anda memberi kami transkrip kuliah tentang termodinamika teknik kimia. Dan ada satu topik nih yang kayaknya selalu bikin orang bingung, properti molar parsial. Khususnya entropi ya. Betul. Coba bayangkan deh skenarionya. Anda lagi merancang sebuah proses, mungkin kolom distilasi, dan Anda perlu tahu sifat-sifat campuran gas. Intuisi pertama mungkin bilang, ah gampang, tinggal rata-ratain aja sifat komponen murninya. Nah, itu dia. Kalau Anda lakukan itu, perhitungan Anda bakal salah besar. Dan kesalahan itu kan bisa berujung pada desain yang nggak efisien atau bahkan ya gagal. Dan itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Kita mau membedah kenapa intuisi sederhana itu keliru, dan gimana termodinamika memberikan jawaban yang jauh lebih elegan. Misi kita hari ini, berdasarkan materi dari Dr. Surendra Sasi Kumar Jampa, adalah untuk benar-benar paham cara menghitung entropi sebuah komponen di dalam campuran. Jadi kita nggak cuma lihat rumusnya aja ya? Enggak, kita akan bongkar logikanya sampai ke akarnya. Setuju. Soalnya kalau cuma hafal rumus, seminggu setelah ujian juga lupa. Tapi kalau paham ceritanya, konsep ini bakal nempel terus. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita pecahkan, kenapa sih molekul A, misalnya, tiba-tiba punya entropi yang beda hanya karena dia sekarang tetanggaan sama molekul B? Apa yang sebenarnya berubah? Pertanyaan itu adalah kuncinya. Dan jawabannya membawa kita pada sebuah prinsip fundamental dari seorang jenius bernama Willard Gibbs. Namanya Teorema Gibbs. Oke, teorema Gibbs. Daripada saya jelaskan definisinya kayak di buku teks, coba bayangkan gini deh. Teorema Gibbs itu pada dasarnya sebuah aturan terjemahan. Aturan terjemahan? Betul. Aturan ini bilang, kalau Anda mau tahu sifat komponen A di dalam campuran, yang ada di suhu T dan tekanan total P, Anda nggak bisa lihat dia di kondisi itu. Anda harus menerjemahkannya ke kondisi lain. Kondisi lain seperti apa? Kondisinya adalah, komponen A murni, pada suhu yang sama persis, T, tapi tekanannya bukan tekanan total P, melainkan tekanan parsialnya sendiri, P. Oke, tunggu sebentar. Secara teori ini kedengarannya masuk akal, tapi rasanya agak aneh ya. Kenapa molekul A ini peduli sama tekanan parsialnya, kontribusi tekanannya sendiri, dan bukan tekanan total yang benar-benar dia rasakan dari semua tumbukan molekul di sekitarnya? Bukannya tekanan total itu yang lebih nyata? Ini menunjukkan batasan dari analogi sederhana. Molekul itu sendiri nggak peduli. Teorema Gibbs itu sebuah kerangka matematis yang secara ajaib berhasil memodelkan perilaku nyata. Oke. Intinya gini, properti kayak entropi itu sensitif banget sama ruang gerak atau jumlah keadaan mikro yang bisa ditempati sebuah molekul. Di dalam campuran, molekul A punya ruang gerak yang lebih besar kan? Dia bisa ada di mana saja di seluruh volume. Ah, iya. Nggak terbatas di sebagian volume aja. Paham. Nah, tekanan parsial yang definisinya adalah fraksi mol dikali tekanan total, itu secara matematis menangkap efek dari perluasan ruang gerak ini. Jadi ini cara cerdas untuk menghubungkan kondisi campuran yang rumit dengan kondisi murni yang lebih mudah dihitung. Jembatannya, ya itu tekanan parsial. Oke, jadi tekanan parsial di sini bukan cula angka, tapi semacam proksi matematis untuk kebebasan ekstra yang didapat molekul pas bercampur. Paham? Jadi, dengan kerangka kerja Gibbs ini, gimana kita bisa sampai ke sebuah rumus yang praktis yang bisa langsung kita pakai buat ngerjain tugas? Nah, dari prinsip Gibbs tadi, kita bisa turunkan sebuah hubungan matematis yang sangat kuat. Rumus ini bakal jadi sahabat terbaik Anda di termodinamika campuran. Oke, apa itu rumusnya? Rumusnya adalah entropi parsial komponen I, kita sebut S bar I, sama dengan entropi murni komponen I pada T dan P total, yaitu SI, dikurangi konstanta gas R, dikali logaritma natural dari fraksi molnya, YI. Oke, jadi formulanya S bar I sama dengan S bar I minus R ln YI. Kelihatannya cukup lugas, tapi saya tahu di balik rumus termo yang sederhana, sering ada logika penurunan yang cukup rumit. Bisa tolong jelaskan logika di baliknya? Dari mana sih suku minus R ln YI itu datang? Tentu, dan ini penting banget. Coba bayangin kita punya alat ukur universal untuk entropi. Dari hukum-hukum dasar, kita tahu kalau entropi gas ideal itu bisa berubah karena dua hal utama. Suhu naik turun atau tekanan naik turun. Jadi ada suku untuk suhu, DT, dan suku untuk tekanan, DP. Betul.
Tapi para ilmuwan cerdas ini tahu cara menyederhanakan masalah. Mereka bikin eksperimen pikiran. Mereka bilang, gimana kalau kita kunci salah satu variabel? Kita buat suhunya konstan. Berarti prosesnya isotermal. Tepat. Dalam bahasa matematika, ini artinya dt sama dengan 0. Tiba-tiba, seluruh bagian rumus yang berhubungan dengan perubahan suhu itu hilang. Lenyap begitu aja. Oke, jadi dengan mematikan efek suhu, kita berhasil mengisolasi hubungan murni antara entropi dan tekanan. Rasanya kita udah setengah jalan nih. Tepat sekali. Sekarang kita punya hubungan yang jauh lebih simpel. Perubahan entropi cuma bergantung pada perubahan tekanan. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua perubahan kecil itu saat kita bergerak dari kondisi awal ke kondisi akhir. Awalnya gas murni di tekanan total P, akhirnya gas murni di tekanan parsial P. Sesuai teorema Gibbs tadi, Persis. Proses penjumlahan ini dalam kalkulus namanya integrasi. Dan ketika kita lakukan integrasi dari P ke Pi, hasilnya, adalah suku R ln Pi per Pi. minus R ln Pi per Pi. Dan karena Pi per P itu sama dengan fraksi mol, YI, maka ini menjadi R ln YI. Selesai. Kita dapatkan rumus akhirnya. Tunggu. Disinilah bagian yang paling penting dan seringkali membingungkan. Mari kita lihat lagi suku itu. Minus R ln YI. Rumusnya secara eksplisit pakai tanda kurang atau minus. Iya, betul. Logika awam bakal bilang, oke, berarti entropi parsial pasti lebih kecil dari entropi murni. Karena nilainya dikurangi sesuatu. Tapi ini salah kan? Ini adalah jebakan logika yang paling umum. Memahami ini adalah kunci dari seluruh topik. Mari kita bedah bareng. Fraksi mol, YI, itu kan porsi suatu komponen. Nilainya, berdasarkan definisi, pasti antara 0 dan 1. Oke, jadi YI itu pecahan. Dan kalau saya ambil kalkulator dan hitung logaritma natural dari angka pecahan manapun, ln of 0,4, ln of 0,9, ln of 0,1, hasilnya, selalu negatif. Selalu. Tepat. Jadi sekarang, lihat lagi ke rumus kita. Kita punya tanda minus di depan R yang dikalikan dengan ln YI yang baru saja kita sepakati nilainya selalu negatif. Negatif dikali negatif. Hasilnya, Positif. Sekarang saya paham. Tanda minus di rumus itu sebenarnya cuma jebakan Batman. Rumus yang kelihatannya punya tanda kurang, pada prakteknya selalu menambahkan sebuah nilai positif ke entropi murni. persis. Dan momen pencerahan itulah intinya. Ini aneh sekaligus jenius. Rumusnya seolah menyembunyikan bonus entropi di dalam tanda minus itu. Akhirnya ini masuk akal. Implikasinya sangat mendalam. Entropi molar parsial sebuah komponen di dalam campuran gas ideal selalu lebih tinggi daripada entropi molar murninya. Tidak ada pengecualian. Dan kenaikan bonus ini? Suku minus R ln YI ini punya nama. Inilah yang kita sebut entropi pencampuran. Ini bukan sekedar angka koreksi. Ini adalah representasi fisik dari peningkatan ketidakteraturan yang terjadi hanya karena molekul-molekul itu bercampur. Saya suka cara menjelaskannya. Ini kayak Anda punya sekotak lereng merah dan sekotak lereng biru. Masing-masing kotak rapi banget, teratur. Entropinya rendah. Sekarang, Anda campurkan keduanya ke satu kotak besar. Tiba-tiba, setiap kelereng punya lebih banyak kemungkinan posisi dan tetangga. Ketidakteraturannya meningkat drastis. Suku minus ln Y itu adalah cara termodinamika mengukur seberapa besar peningkatan kekacauan itu. Analogi yang sempurna. Dan itulah sebabnya nilainya selalu positif. Pencampuran itu kan proses spontan di alam semesta. Selalu bergerak menuju ketidakteraturan yang lebih tinggi. Termodinamika cuma memberikan angkanya aja. Oke, teorinya sangat memuaskan. Tapi sebagai mahasiswa teknik, kita harus bisa menghitungnya. Mari kita buat ini nyata dengan contoh soal. Tipe soal yang mungkin Anda temui di ujian. Boleh. Misalkan, Anda diminta menghitung properti campuran gas A dan B. Kondisi operasinya, suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Dan kita diberi data dari tabel termodinamika ya. Betul. Pada kondisi itu, data untuk komponen murni adalah entropi murni A, SA, sama dengan 30 Joule mol per K, dan entropi murni B, SB, sama dengan 40 Joule mol per K. Komposisinya. Komposisinya, 40% mol A dan 60% mol B. Jadi, fraksi mol A, YA sama dengan 0,4. Dan fraksi mol B,
YB sama dengan 0,6. Siap, datanya lengkap. Mari kita hitung entropi parsial untuk komponen A dulu. Kita pakai rumus andalan kita. SA bar sama dengan SA dikurangin R, ln YA. Kita masukkan angkanya. SA bar sama dengan 30 dikurangin 8,314 dikali ln 0,4. Konstanta gas, R kita pakai 8,314 J-mol per K. Nah, ln 0,4 itu sekitar minus 0,916. Jadi perhitungannya jadi 30, 8,314 dikali minus 0,916. Betul. Suku kedua itu jadi positif kan? Sekitar plus 7,618. Jadi 30 ditambah 7.618. Hasilnya 37.618 Joule per mol Kelvin. Mari kita berhenti sejenak dan lihat angka ini. Entropi murni A cuma 30, tapi begitu dia ada di dalam lautan molekul B, entropi efektifnya melonjak jadi lebih dari 37. Kenaikan 7.618 itu adalah harga kuantitatif dari entropi pencampuran untuk si A. Luar biasa. Sekarang kita ulangi untuk komponen B. Prosesnya sama persis. SE sama dengan SER ln YE. Jadi, SE sama dengan 40 dalam kurung 8.314 dikali ln 0,6. ln 0,6 itu sekitar minus 0,501. Benar. Jadi, perhitungannya jadi 40 dikurangi 8.314 dikali minus 0,51 yang sama dengan 40 plus 4.247. Dan hasilnya 44.247 Joule per mol Kelvin. Pola yang sama terulang. Entropi murni B adalah 40, tapi di dalam campuran nilainya naik jadi lebih dari 44. Ini bukti nyata kalau pencampuran itu secara fundamental mengubah properti termodinamika setiap komponen. Saya ingat waktu ujian setengah kelas salah di soal begini. Kesalahan umumnya apa? Secara fisik nggak mungkin untuk campuran ideal. Itu kesalahan konseptual kecil tapi fatal. Wah, itu anekdot yang bagus. Menunjukkan betapa pentingnya paham mengapanya. Oke, kita sudah punya entropi parsial untuk A dan B. Pertanyaan berikutnya. Berapa entropi total dari campuran itu sendiri per mol? Nah, untuk itu kita pakai konsep yang namanya summability relationship atau aturan penjumlahan. Kedengerannya canggih? Idenya sederhana banget kok. Properti total dari suatu campuran adalah rata-rata tertimbang dari properti parsial komponen-komponennya. Rata-rata tertimbang artinya kita kalikan entropi parsial A dengan porsinya 0,4 dan entropi parsial B dengan porsinya 0,6. Lalu kita jumlahkan. Gitu kan? 4 dikali 37,618 ditambah 0,6 dikali 44,247. Suku pertama itu sekitar 15.047 dan suku kedua sekitar 26.548. Dijumlahkan, kita dapat entropi total campuran sekitar 41.595 J-mol K. Angka 41.595 ini merepresentasikan entropi rata-rata per mol dari campuran A dan B. Perhatikan, nilainya bukan sekadar rata-rata dari 30 dan 40. Nilainya lebih tinggi. Karena ia memperhitungkan bonus entropi dari proses pencampuran, perangkat lunak simulasi proses kayak Aspen High-S itu pada dasarnya melakukan jutaan perhitungan seperti ini di belakang layar. Memahami ini jadi kayak paham cara kerja mesin di balik kap mobilnya ya? Betul sekali. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, mari kita rangkum 3 poin utama yang harus Anda bawa pulang. Pertama, yang paling fundamental. Entropi sebuah komponen dalam campuran gas ideal selalu lebih besar dari entropi murninya. Kedua, kenaikan ini bukan sihir. Ada nama dan penjelasan fisiknya. Entropi pencampuran yang diukur oleh suku minus R ln YI. Ingat selalu jebakan Batman di tanda minus itu. Dan ketiga, kita punya alat yang andal untuk menghitungnya. SI sama dengan SI, R ln YI yang didukung aturan penjumlahan untuk dapat properti total campuran. Sebagai penutup, saya mau kasih sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Kita baru saja membahas entropi parsial, S. Sebelumnya, kita sudah bahas entalpi parsial, H. Sekarang, kita hubungkan keduanya. Energi Gibbs? Tepat. Definisi fundamentalnya kan G sama dengan HTS. Energi Gibbs inilah yang menentukan apakah sebuah reaksi akan terjadi secara spontan atau tidak. Kalau perubahan G negatif, prosesnya spontan.
Dan dalam persamaan itu, G sama dengan HTS, suhu T, itu bertindak sebagai pengali untuk efek entropi. Ini menarik. Artinya, pengaruh entropi terhadap spontanitas jadi semakin besar pada suhu yang lebih tinggi. Coba pikirkan implikasinya. Bayangkan Anda punya reaksi kimia dalam campuran. Mungkin pada suhu kamar, nilai hal lebih dominan dan reaksinya tidak spontan. Perubahan G-nya positif. Betul. Tapi apa yang terjadi kalau Anda naikkan suhu reaktor jadi sangat tinggi, katakanlah 800 derajat Celcius? Tiba-tiba suku minus TS jadi sangat besar dan negatif. Bisa jadi, suku entropi ini mengalahkan suku entalpi dan bikin perubahan G total jadi negatif. Jadi dengan memanipulasi suhu, kita bisa mengubah reaksi yang tadinya nggak mungkin terjadi menjadi reaksi yang terjadi secara spontan. Kita pakai suhu sebagai tombol volume untuk efek entropi. Persis. Dan ini bukan lagi teori buku teks. Ini inti dari desain reaktor kimia. Kenapa beberapa reaksi butuh suhu tinggi? Seringkali jawabannya ada di pertarungan antara entalpi dan entropi ini. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana pemahaman mendalam tentang H parsial dan S parsial ini memungkinkan Anda, sebagai insinyur, untuk secara cerdas memilih kondisi operasi demi memaksimalkan produk? Bagaimana Anda bisa memanipulasi tombol T untuk mengendalikan takdir sebuah reaksi kimia? Renungkanlah itu.